Ada sebagian orang memprovokasi di media sosial agar rakyat mendatangi rumah Pak Jokowi. Ini yang berbahaya. Apa salah Pak Jokowi? Jaga Pak Jokowi, teman-teman. Jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan ini sangat tidak sehat, tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lo kok ngono ya? Jaga Pak Jokowi karena rakyat mau datang, bahaya. Gimana ini termulnya ngomongnya kok seperti ini? Rakyat datang ke Jokowi itu ya nggak bahaya, karena Jokowi kan presiden yang rakyat katanya. Kok malah rakyat mau datang? Kok harus Jokowinya dijaga? Ini kan aneh, gak masuk logikanya. Ada apa ini? Terus yang selama ini datang ke Jokowi itu siapa? Oh, termul semua, bukan rakyat. Jadi kalau rakyat datang ke Jokowi ini, bahaya itu Jokowi, keluarganya bahaya. Silaturahmi ke Jokowi itu, apanya yang bahaya? Ini aneh ya. Tuh, termul ya. Yang seperti ini kok kemudian untuk melengsarkan Prabowo itu gimana? Ya. Ayo, gaskan tanpa rem. Ini DJ, anak jenderal. Sebetulnya anaknya siapa kita tidak tahu persisnya ya. Tapi ngakunya dia pernah di FPI, pernah di HTI dan lain sebagainya. Tetapi memang namanya ngibul itu sudah dilakukan semua oleh kelompoknya Jokowi. Pakar dalam hal ngibul. Ngibul itu nggak ada sekolahnya dan tidak perlu sekolah, ya kan? Tapi bisa punya ijazah. Nggak tahu kalau ijazah ngibul dikeluarkan oleh Jokowi. Nih, kamu yang sudah pintar ngibul sini tampil di TV, belain aku. Nih, kamu khusus hanya untuk TikTok, ya ngibulnya. Ini untuk ini, nggak tahu, ya. Memang pemirsa di media-media sosial ini kan rakyat itu pengen datang ke Jokowi silaturahmi. Pengen lihat bunker ya, seperti yang dikatakan oleh Victor Suryadi itu, karena di dalam bunkernya itu ada uang triliunan rupiah. Rakyat itu kan banyak yang belum pernah melihat gitu loh. Apa bahayanya? Ya, nah memang nggak tahu ya kalau dalam situasi seperti ini tiba-tiba ya siapa yang menyalakan api itu, api membara, tiba-tiba anginnya berubah arah. Ya, malah akan membakar dirinya, ya kita tidak tahu kalau yang seperti ini. Dan memang tampaknya ya Jokowi dan keluarga itu tidak ada semua. Ya sempat Gibran itu nerima ojek online ya, yang kabarnya itu glowing wajahnya kayak nggak pernah ngojek gitu loh. Tapi Kaisang katanya sakit, ya. Jokowi sendiri, ada juga orang datang ke situ. Biasanya kan nongol tuh, ada sedikit halo atau apa, walaupun sekarang nggak jabatan tangan, kemungkinan tangannya sakit banget kalau untuk pakai jabatan. Sekarang sama sekali tidak kelihatan Jokowi itu. Dalam situasi seperti ini, biasanya kan wartawan itu pada datang, ya kan? Yang tidak dijelaskan dari mana, ya kan? Tetapi itu sumber Jokowi untuk memberikan pendapatnya, ya. Misalnya kasusnya Tom Lembong diberi abolisi, kemudian ada Hasto, kemudian ada kebijakannya Prabowo, itu kan biasanya polanya itu wartawan menyampaikan pertanyaan kepada Jokowi, mungkin sudah ditulis dulu, Pak nanti akan ditanya ini, walaupun jawaban Jokowi memang agak lambat gitu kan, mungkin memang pas-pasan otaknya gitu, tapi dia memberikan jawaban yang singkat-singkat ini. Ya, ini dalam situasi rakyat seperti ini, ya, di mana ada istilah siapa yang menunggangi ini dalam isu demonstrasi yang merusak ini, kok nggak ada wartawan yang mewawancarai Jokowi? Malah termulnya ya, loyalis ini minta supaya pihaknya agar menjaga Jokowi itu, ya, karena ada provokasi katanya agar rakyat itu mendatangi rumah
Jokowi. Masa ada rakyat diprovokasi? Kalau Jokowi itu adalah presiden yang memang dilulukan oleh rakyat, kan bangga mestinya. Malah rakyat kan tidak perlu dikasih sembako, beda dengan Termul. Lihat tuh Anies Baswedan, ya kan? Datang ke siapa? Yang korban itu, Afan Kurniawan, ya. Kemudian ke makamnya, dia naik ojek, dilulukan ojek online, ya. Kemudian di kesempatan yang lain terus seperti itu. Kenapa? Karena dekat dengan rakyat. Beda dengan Jokowi, ketakutan sendiri dia menghadapi rakyat. Jadi orang yang datang kepada Jokowi itu sudah diseleksi oleh para Termul ini, termasuk Bambang Satono. Ada nggak orang-orangmu yang bisa didatangkan ke rumah Jokowi dengan catatan dia tidak boleh apa-apa, ya, nanti akan diberi sembako dan lain sebagainya. Tapi kalau rakyat yang sesungguhnya datang ke tempatnya Jokowi, ya, dia menganggap itu bahaya. Itu akan menjadi bahaya kalau ternyata Jokowi itu maling, gitu loh. Ya, kalau maling betulan ya dikeprui, ya digebuki, kata Titik Puspa, kan begitu, ya. Ya, kok gini cara logikanya? Bahayanya di mana rakyat datang ke tempatnya Jokowi? Nggak ada. Paling rakyat itu pengen nonton, ya, apa sih yang ada di bunker itu, duit beneran apa bukan, gitu loh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.